Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. MEM harap anak-anak semua berada dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran prakarya kelas 7, pertemuan yang ke-14, Selasa 3 November 2020. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, maka mengingatkan berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran prakarya lewat WA. Nah, mengingatkan juga bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugas PKN maupun prakarya, tolong secepatnya diselesaikan sehingga tidak menumpuk. Nah, kita masuk bab ketiga, masih lanjutan, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Setelah mempelajari bab 3 ini, diharapkan anak-anak mampu. Yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi karakteristik kandungan dan manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pengolahan bahan pangan buah segar berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan perlu disiplin dan rasa tanggung jawab. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dulu, karena rasanya sudah beraneka segar, bentuk dan warnanya menarik. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Berdasarkan musim berbuahnya. 2. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. 3. Berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan musim berbuahnya, A. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya, buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan.
B. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya, nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. A. Buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya, pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. B. Buah subtropis, yaitu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya, apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Berdasarkan proses pematangannya. A. Buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya, pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. B. Buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya, semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. 1. Jambu biji. Jambu biji itu disebut juga dengan Psidium guava, kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. 2. Avokado memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. 3.
pepaya, Carica papaya, tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Pepaya sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenan. 4. Belimbing. Belimbing Aphemhoa carambola. Rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak, tugas pembelajaran hari ini boleh dicatat atau di-print, dan kalau di-print, ditempelkan di buku catatan. Dan tugas di bawah ini dikerjakan di buku catatan saja. Jadi, siapkan hanya buku catatan. Nah, kalian tulis nama buah-buahan, terserah nama buahan apa saja yang kamu kenal, lalu tempat tumbuhnya di mana, dan musim berbuahnya kapan. Jadi, tulis 5 buah nama buah tersebut. Nah, tugas ini harus selesai pas jam pelajaran ini juga. Jadi, ada 4 jam itu. Nah, tugas jika sudah selesai, difoto dengan baik, dengan jelas, dan berurutan. Lalu, jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal tugas. Tanggal tugas yaitu tanggal tugas hari ini. Lalu kirimkan ke WA Mem. Selamat pagi dan selamat belajar. Tetaplah semangat. Salam sehat.